Pemirsa, kebakaran menghanguskan 3 rumah warga dan warung soto di Sawah Besar, Jakarta Pusat. 2 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Api menghanguskan 3 rumah di pemukiman padat penduduk Jalan B, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi. Warga mendengar beberapa kali suara ledakan sebelum api muncul. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran selang tabung gas di sebuah warung soto. Akibatnya 3 rumah hangus terbakar, sementara itu 2 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kita ke informasi lain, pemirsa. Oknum polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Tangerang, Banten masih diperiksa Divisi Propam Polri. Sementara itu, Komnas HAM dan Wakil Ketua DPR RI mengecam aksi kekerasan tersebut. Brigadir NP, oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa saat aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten, masih diperiksa Divisi Propam Polri. Meskipun Brigadir NP telah meminta maaf kepada korban, namun penyelidikan tetap berlanjut. Selain Brigadir NP, sejumlah anggota polisi lainnya yang berada di lokasi kejadian juga diperiksa. Sementara itu, Komnas HAM mengecam aksi kekerasan ini. Adapun Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta Polri merevisi aturan pengamanan aksi demonstrasi. Ya, Komnas HAM mengecam tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap aksi demo mahasiswa kemarin yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya tindakan men-smackdown salah satu peserta aksi. Nah, tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tentu saja ini potensial melanggar hak asasi manusia, dan juga kami yakin juga potensial melanggar protap internal kepolisian. Sehingga ke depan kita minta kepada jajaran kepolisian untuk kembali menyegarkan kepada aparatnya protap soal penanganan demo, sehingga kita harapkan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Sebelumnya, Brigadir NP membanting mahasiswa UIN Banten Muhammad Faris Amrullah saat terjadi bentrok dalam unjuk rasa di kantor Bupati Tangerang, Banten. Dalam video amatir yang viral di media sosial, Faris langsung kejang-kejang usai bagian tubuhnya terbentur trotoar. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Polri mencopot jabatan Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Medan Percut Seituan, Sumatera Utara. Pencopotan berdasarkan hasil audit dan evaluasi sejumlah kasus, salah satunya menersangkakan pedagang sayur yang dianiaya preman. Pasca viralnya kasus penganiayaan di Pasar Gambir Tembung 5 September lalu, Kapolsek Percut Seituan dan Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan dicopot dari jabatannya. Pencopotan terkait dengan audit dan evaluasi yang dilakukan pimpinan Polri. Salah satu kasus yang menjadi polemik adalah kasus penganiayaan pedagang sayur oleh preman di mana turut menjadi tersangka. Kapolsek dan Kanit Reskrim, ya, Kapolsek dan Kanit Reskrimnya bagian dari evaluasi dan audit yang dilakukan oleh pimpinan Polri. Apakah dicopot, Pak? Ini dicopot itu Kanit atau Kapolsek, Pak? Kapolsek dan Kanitnya, ya. Kapolsek Pak. Terkait Ya. dengan pedagangnya, Pak? Kenapa? Terkait dengan pedagang biaya itu ya, Pak? Evaluasi dari kejadian yang kemarin dan sebelum-sebelumnya tentunya, ya. Sebelumnya, video keributan antara pedagang perempuan dengan seorang preman di Pasar Gambir pada 5 September lalu viral di media sosial. Setelah video ini viral, polisi menangkap pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus semakin pelik ketika Beni melaporkan balik pedagang sayur yang dianiaya olehnya. Hingga akhirnya pedagang sayur yang merupakan korban penganiayaan ikut ditetapkan sebagai tersangka. Kedua pihak yang bertikai ini sempat dipertemukan sebelumnya saling lapor. Keduanya dipertemukan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Namun pedagang menolak untuk berdamai. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan kaburnya selebgram Rahel V-nya berbuntut panjang. Kapendam Jaya menyebut ada oknum anggota TNI yang membantu Rahel V-nya kabur dari kewajiban karantina di hotel.
Selebgram Rachel V-nya dikabarkan tidak menjalankan peraturan masa karantina setelah pulang dari Amerika Serikat. Ia diduga kabur dari masa karantinanya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Pademangan, Jakarta. Rachel seharusnya dikarantina selama 8 kali 24 jam, namun dirinya disebut-sebut hanya dikarantina selama 3 hari. Kaburnya Rachel V-nya dari masa karantina diungkap oleh seorang warganet yang mengaku bertugas di RSDC Pademangan. Akun ini mengaku menginput data Rachel saat hendak menjalani masa karantina. Kementerian Kesehatan menyatakan masih menelusuri kabar kaburnya Rachel V-nya dari masa karantina. Kemenkes juga meminta penegak hukum untuk mengusut kasus pelanggaran karantina Rachel hingga tuntas. Kabar ini langsung ditindaklanjuti Kodam Jaya selaku Kogas Gapat COVID-19. Dari hasil penyelidikan sementara ada dugaan oknum anggota TNI yang membantu Rachel V-nya kabur dari kewajiban karantina di hotel. Jika terbukti kabur dari tempat karantina, Rachel pun terancam jerat hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Terkait polemik ini, Rachel belum memberi klarifikasi. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Herwin Budi Saputra. Selamat sore Pak Herwin. Selamat sore. Baik Pak Herwin, dari hasil pendalaman terkait kasus kaburnya Rahel V-nya ini, fakta-fakta apa saja Pak yang ditemukan? Oh baik, jadi seperti yang kami rilis di awal, jadi itu adanya kerjasama ya antara Rachel dengan oknum FS. Sehingga ini yang hasil inilah yang baru dapat kita ungkap. Kemudian itu nanti akan ada proses lebih lanjut. Jadi memang ada permainan antara Rachel sendiri dengan si oknum anggota TNI untuk minta tidak dikarantina. Baik, kalau oknum berinisial FS ini sendiri tugasnya di mana Pak? Kebetulan yang bersangkutan diberikan tugas yaitu di Satgas Bandara, jadi pengamanan di bandara. Yang menseleksi para tamu atau para warga yang kembali dari luar negeri. Baik. Itu, Mas. Artinya dalam hal ini turut membantu Rahel pada saat berada di bandara Pak ya? Betul sekali. Apakah sudah ada informasi Pak, apa saja yang dilakukan oleh yang bersangkutan ketika membantu Rahel Pak? Ini masih dalam proses penyidikan, sehingga kami belum bisa untuk membuat asumsi atau kesimpulan. Namun dari penyelidikan awal sudah ada indikasi temuan seperti itu. Sehingga Bapak Pangdam selaku Pangkogas Gapat COVID-19 memerintahkan kepada jajaran untuk memeriksa seluruhnya, baik itu tenaga pengamanan maupun tenaga kesehatan yang terkait masalah pemulangan atau repatriasi dan karantina bagi tamu atau warga yang kembali dari luar negeri. Demikian. Dari mana oknum FS ini mengenal Rahel V-nya Pak? Apakah sudah lama mengenal? Kita masih dalami ini Mas. Kami masih dalami, kami belum bisa memberikan informasi karena masih dalam pemeriksaan juga. Baik, Pak, jika betul dugaan FS ini membantu Rahel V-nya untuk kabur dari karantinanya, artinya ada pelanggaran protokol di situ, Pak? Ya, ini yang sudah kita masukkan, kemarin sudah kita bahas, kami bahas dan kami laporkan ke Panglima, Pangdam, sehingga itulah yang harusnya protokol kesehatan kan sesuai aturan 8 kali 24 jam ya, satu, kemudian untuk di RSDC itu di Pademangan itu adalah bagi tiga yang boleh menginap di sana atau di karantina di sana, seperti pekerja migran, PMI, kemudian mahasiswa atau pelajar dari luar negeri, dan ketiga adalah pegawai pemerintah Republik Indonesia yang baru melaksanakan perjalanan dinas dari luar negeri. Seharusnya mungkin Rachel ini harusnya di karantina dulu di Hotel Patriasi, seperti itu. Oke. Artinya terkait motif yang bersangkutan membantu Rahel dan segala macamnya ini masih terus diselidiki hingga saat ini ya Pak ya?
masih kita dalam penyidikan. Nah, nanti kalau sudah ditemukan nanti akan kita serahkanlah sesuai dengan proses hukum, sesuai perintah dari Pangdam Jaya. Baik. Untuk diserahkan Baik. proses hukum. Baik, kita tunggu terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Terima kasih Bapak Kolonel Herwin Budi Saputro, Kapendam Jaya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, massa dari berbagai ormas Betawi mendatangi Mapolres Metro Bekasi. Mereka melaporkan dugaan penghinaan terhadap etnis Betawi. Ratusan orang dari berbagai ormas Betawi melaporkan kasus dugaan penghinaan etnis Betawi yang dilakukan oleh VN, salah satu oknum anggota ormas ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Massa pelapor berharap polisi segera menindaklanjuti laporan dan segera menangkap pelaku yang dinilai sudah meresahkan warga. Alat besi apa alat berat? Alat berat. Alat berat. Apanya yang disuruh? Dalam video amatir berdurasi 1 menit, salah satu oknum anggota ormas menginterogasi warga yang diduga mencuri barang di sebuah proyek, namun interogasi disertai kata-kata hinaan. Rekaman penganiayaan dan hinaan ini pun viral di media sosial dan berujung pelaporan polisi. Bilang sama Gondo, bilang Venus, bilang ya sudah datang kemari. Main-main di proyek ini. Jawa Barat dan Papua dominasi medali di cabang menembak. Informasi dari Pekan Olahraga Nasional akan hadir usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.